Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Kaila Morasafa dengan NIM G025129. Saya dari kelompok A2. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan anatomi blok 2.1, yaitu anatomi organ genitalia dan uropoetika. Untuk laporan yang pertama, yaitu ada menjelaskan anatomi penis, skrotum, dan juga testis. Nah, untuk penis dan juga skrotum itu merupakan OGM eksterna, dan juga testis itu merupakan OGM interna. Untuk penis sendiri ini merupakan organ bentuknya tubuler, itu berfungsi sebagai alat kopulasi. Nah, penis ini ada beberapa pars. Yang pertama ada pars fixa. Pars fixa ini disebut dengan radix penis atau root of penis. Dia terdiri dari 3 jaringan erektil, yaitu bulbus penis yang ada di tengah dan juga crus penis yang ada di dextra dan juga sinistra. Nah, crus penis, dextra, et sinistra ini dia adalah struktur penggantung penis yang paling kuat, yang mana masing-masing crus ini dia akan melekat pada facies medialis ramus inferior osis pubis. Lalu ada juga pars libera. Pars libera itu disebut juga dengan body penis. Nah, body penis ini, libera dia menggantung bebas, yang mana dia juga dibentuk oleh 3 jaringan erektil yang disebut fascia Bach, yaitu di dalamnya ada 2 corpora cavernosa penis yang terletak di dorsal dan juga 1 corpus spongiosum penis yang terletak di bagian ventral. Nah, corpus spongiosum penis itu akan melebar membentuk glans penis. Glans penis ini yang ada yang di ujung ini. Lalu dia akan membungkus ujung distal dari corpora cavernosa. Nah, pada bagian dalam dari glans penis itu ada suatu pelebaran yang disebut sebagai fossa navicularis. Sedangkan pada bagian ujung distal dari glans penis itu ada ostium tempat muara dari uretra yang disebut sebagai ostium uretra externum. Nah, penis juga punya fascia, ada 2. Yang pertama fascia subcutaneae penis, itu terletak di bawah kutis, dan juga fascia profunda penis atau yang disebut fascia Bach. Dia ke arah proksimal akan membungkus dari crus dan bulbus penis. Terus penis juga punya fixator, yang mana dia akan memfiksasi penis tetap pada posisi anatomis. Yang pertama ada radix penis, ada ligamentum suspensorium penis, dan juga ligamentum fundiformis penis, ada musculus bulbus spongiosus dan musculus ischiocavernosus yang nanti dia musculus yang meliputi bagian luar dari crus penis dextra dan juga sinistra. Untuk vaskularisasi dari penis sendiri ini dia dapat arteri vaskularisasi. Yang pertama dari arteri profunda penis yang merupakan cabang dari arteri pudenda interna. Dia menyuplai darah ke corpora cavernosa dan juga nanti dia akan bercabang 2 ketika di tunica albuginea, jadi arterioles dan arteri helicinae. Terus dia ada arteri dorsalis penis, arteri uretralis, arteri pudenda externa dan lain sebagainya. Lalu untuk vena penis ini dapat vaskularisasi vena yang nanti dia akan bermuara ke vena pudenda interna. Untuk sistem limfatika penis itu dia struktur profundanya akan mengalirkan cairan limfe ke nodi iliaci interni. Untuk inervasi penis sendiri itu ada nervus pudendus yang berakhir sebagai nervus dorsalis penis. Selanjutnya untuk anatomi skrotum. Nah, skrotum ini merupakan kantong kulit yang terletak di bagian bawah dinding anterior abdomen dan berisi testis, epididymis, dan ujung bawahnya itu ada funiculus spermaticus. Nah, di linea mediana kulit skrotum itu ada penebalan yang disebut rape skroti, yang mana merupakan lanjutan dari rape penis. Nah, skrotum sendiri ini fungsinya untuk mengatur suhu testis agar optimal dalam fungsi spermatogenesisnya. Lalu untuk lapisan-lapisan dari skrotum sendiri ini yang pertama ada kulit, terus ada tunica dartos, ada tunica spermaticus externa, ada fascia cremaster, ada fascia spermaticus interna, ada lapisan parietal dari tunica vaginalis, ada juga
lapisan yang visceral, ada tunika albuginea hingga ke epididymis. Untuk skrotum sendiri, vaskularisasinya itu ada ramus skrotalis anterior, ramus skrotalis inferior, dan juga spermatica externa. Untuk inervasinya skrotum itu ada nervus pudenda externa dan juga nervus cutaneus femoris posterior. Selanjutnya untuk testis, ini ada lapisan pembungkus testis. Ada 3 pembungkus, yaitu ada tunika vaginalis, ada 2, yang parietal dan juga yang visceral. Lalu ada tunika albuginea dan juga tunika vasculosa. Untuk tunika vaginalis ini dia merupakan jaringan serosa pembungkus testis yang dia berkembang dari saccus vaginalis peritonei. Untuk tunika vasculosanya itu dia lapisan vaskulair banyak pembuluh darah testis yang tersusun atas pembuluh darah juga jaringan ikat longgar. Kalau tunika albuginea dia lamina fibrosa yang menutupi testis kecuali di daerah perlekatan epididymis pada testis di sepanjang margo posterior testis. Lalu selanjutnya ada vaskularisasi dari testis. Vaskularisasi dari testis itu ada arteri testicularis, cabang abdominalis, ada arteri cremasterica, cabang arteri epigastrika inferior. Terus untuk venanya sendiri ada vena testiculare yang keluar dari testis dan epididymis sebagai jalinan yang disebut dengan plexus venosus pambiniformis. Lalu ada juga vena testicularis dextra dan juga sinistra. Lalu ada sistem limfatika testis, dia berjalan di dalam funiculus spermaticus dan berakhir di nodi limfoide di sekitar aorta, yaitu umbalis dan paratiroides tinggi vertebral umbal 1. Selanjutnya ada inervasi dari testis, itu ada plexus testicularis. Selanjutnya untuk jalur perjalanan sperma, sperma dimulai dari tempat produksinya, yaitu ada di testis, adanya di tepatnya di tubuli seminiferi contracti. Dia merupakan saluran berkelok-kelok yang ada di dalam lobulus testis. Nah, terus di lobulus testis terjadi proses spermatogenesis, yaitu pembentukan sperma dari spermatogonia menjadi spermatozoa yang matang. Lalu setelah itu dia kan masih imatur, lalu dia akan bergerak menuju ke tubulus seminiferi recti atau ke rete testis, yaitu jaringan saluran yang berfungsi sebagai tempat sperma itu dikumpulkan. Lalu dari rete testis itu akan ke ductuli afferent di sini. Nah, di ductus afferent ini dia kan punya silia dan otot polos. Nanti dia membantu transformasi sperma ke epididymis. Setelah itu di epididymis itu sperma akan mengalami maturasi fungsional. Selanjutnya sperma ini bergerak ke ductus deferens atau vas deferens, yaitu saluran yang punya otot tebal yang berfungsi mendorong sperma melalui kontraksi peristaltik saat ejakulasi. Lalu ductus deferens ini kemudian bergabung dengan ductus dari vesicula seminalis membentuk ductus ejaculatorius. Itu ada di sini yang nantinya dia menembus kelenjar prostat dan bermuara ke dalam uretra pars prostatica. Selanjutnya untuk pada klinis, pada kasus laporan, yaitu ada beberapa klinis yang mengarah ke torsio testis. Nah, torsio testis itu gambarnya yang ini. Untuk torsio testis ini secara anatomi, torsio testis ini terjadi akibat rotasi pada funiculus spermaticus di bagian sini. Nah, struktur yang berisi arteri testicularis, vena plexus pambiniformis, saraf, ada ductus deferens, itu dia akan memuntir. Nah, puntiran ini menyebabkan oklusi aliran darah.
pertama vena menyebabkan kongesti, terus juga arteri menyebabkan iskemia, dan juga jika berlangsung lebih dari 6 sampai 8 jam itu bisa terjadi nekrosis irreversible testis. Terus yang kedua ada varicocele. Untuk varicocele sendiri ya ini merupakan dilatasi abnormal dari plexus pampiniformis. Jadi jaringan vena yang mengelilingi arteri testicularis dan funiculus spermaticus itu mengalami kondisi abnormal. Nah, secara fisiologis plexus ini kan fungsinya sebagai penukar suhu kan, panas, heat exchanger untuk menjaga suhu testis agar tetap optimal. Nah, pada varicocele itu katuvenanya gagal sehingga dia terjadi reflux darah, terus darahnya menggenang dan juga dia bisa mengganggu spermatogenesis. Nah, varicocele ini banyak terjadi di vena testicularis yang sinistra karena tekanannya lebih tinggi dibanding yang kanan. Terus yang ketiga itu ada BPH. Nah, untuk BPH sendiri ini dia secara prostat kan secara anatomis mengelilingi uretra pars prostatica, sehingga setiap pembesaran itu akan langsung berdampak pada lumen uretra. Nah, pada BPH terjadi hiperplasia sel stroma dan epitel kelenjar prostat, terutama di zona transisional, sehingga dia bisa menyebabkan infeksi saluran kemih, hidronefosis, lalu juga hesitansi dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya untuk laporan yang kedua, pertanyaannya yaitu ada jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing, dan juga jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra. Nah, yang pertama ada ren. Ren ini fungsinya ada ekskresi, filtrasi, regulasi, dan sekresi. Ekskresi sendiri dia menyaring darah dengan membuang sisa zat-zat yang tidak dibutuhkan. Lalu filtrasi nyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Untuk regulasi itu mengatur keseimbangan pH, volume, komposisi, dan untuk sekresi dia akan mensekresikan hormon-hormon. Untuk posisi anatomisnya ren itu merupakan organ retroperitoneal, yang mana dia terletak pada dinding anterior abdomen, terdapat glandula adrenal di polus superior. Nah, letak skeletopisnya ren sinister itu setinggi bagian superior VTH 12, dan untuk yang dexter itu lebih rendah setengah vertebra karena adanya desakan dari hepar. Nah, untuk pembungkus dan fiksator dari ren ini ada kapsula fibrosa, ada perineal fat, ada fascia renalis, dan pararenal fat. Untuk fiksatornya atau yang menyokong dan memfiksasi ren agar tetap pada tempatnya itu ada fascia renalis, arteri vena renalis, dan juga corpus adiposum. Untuk struktur eksterna, ren ini punya fasies anterior dan juga posterior. Lalu untuk polusnya itu ada superior dan inferior. Untuk margonya ada lateral dan juga medial. Nah, untuk struktur interna dari ren itu ada cortex renalis. Ada cortex renalis itu bagian yang sini. Lalu ada medulla renalis. Terus ada juga di dalam medulla renalis sendiri itu juga ada piramida renalis, ada papilla renalis, ada foramina papillaria, calyx minor, calyx mayor, pelvis renalis, sinus renalis. Nah, seperti itu. Lalu untuk vaskularisasinya dari ren itu arterinya ada vasa arteriosa, yang mana dia menuju ren itu ada arteri renalis. Lalu untuk yang vaskularisasi vena renalis itu keluar dari hilus masuk ke vena cava inferior,
dan juga dimulai oleh vena testicularis sinistra pada pria, vena ovarica sinistra pada wanita, dan vena suprarenalis sinistra dan vena communicans lumbalis yang ascendens. Lalu untuk limfanya sendiri di REN ini ada masing-masing bermuara ke nodi aortici lateralis lumbales. Lalu selanjutnya untuk inervasinya dari REN itu dia ada plexusnya, ada nervis panici thoracici, ada nervus vagus, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ureter. Nah, ureter ini memasuki apertura pelvis superior dan berjalan di anterior dari percabangan arteri iliaca communis lalu ke lateral sepanjang dinding dan dasar pelvis. Kemudian dia akan masuk ke basis vesika urinaria dalam posisi miring atau diagonal supaya urinnya tidak reflux kembali ke ureter saat vesika urinarianya penuh. Nah, di dalam pelvis itu ureter disilang oleh ductus deferens pada pria dan arteri uterina pada wanita. Lalu ada penyempitan pada ureter. Nah, untuk penyempitan pada ureter ini ada ureter ada 3. Nah, yang pertama itu uretropelvic junction, yang mana peralihan dari pelvis renalis ke ureter. Yang kedua ada bifurcatio arterii iliaca communis, yaitu persilangan dengan arteri iliaca communis. Dan yang ketiga saat memasuki vesika urinaria. Nah, penyempitan ureter ini jadi lokasi yang sering terjadi uretropitiasis. Nah, untuk vaskularisasi dari ureter itu ada arteri renalis yang bagian superior, yang media ada arteri testicularis atau arteri ovarica, arteri iliaca communis, dan yang inferior ada cabang dari arteri iliaca interna. Lalu untuk inervasi dari ureter ada plexus renalis, plexus aorticus, dan juga plexus hypogastric superior. Selanjutnya ada vesika urinaria. Nah, vesika urinaria ini merupakan suatu kantong muskulus membranosa yang berfungsi untuk menampung urin. Letaknya ada di cavum pelvis saat kondisi kosong dan mengembang ke superior hingga ke cavum abdomen saat dia terisi penuh. Bentuknya itu kayak piramid, memiliki apex anterior, basis posterior, dan satu fasies superior, juga 2 fasies interovertebral. Nah, ini ada posisi vesika urinaria pada pria dan juga wanita. Untuk excavatio vesicouterina itu adalah ruang atau celah antara uterus dan vesika urinaria. Terus untuk cavum recti atau spatium prevesicalis itu adalah ruang atau celah antara vesika urinaria dengan symphysis os pubis. Lalu vesika urinaria itu punya struktur eksterna. Yang pertama ada apex. Terus ada basis atau fasies posterior vesicae, ada fasies superior vesicae, fasies inferior lateral kan kolum vesicae. Untuk internanya di dalam sini itu dia punya tunika, ada tunika serosa, tunika urutannya ada tunika serosa, tunika muscularis, tunika submucosa, dan tunika mucosa. Nah, yang khas itu ada di tunika muscularis, yang mana ada musculus detrusor dan juga musculus sphincter vesicae. Di vesika urinaria ini dia juga punya ligamentum, ada ligamentum puboprostaticum lateral dan juga medial, ada ligamentum pubo vesicalis, ligamentum umbilicalis medianum, dan ligamentum recto vesicalis. Untuk neurovaskularisasinya arteri di vesika urinaria itu ada arteri vesikalis superior, media, inferior, venanya ada plexus venosus vesicalis, lalu ada inervasinya nervus panici pelvici. Selanjutnya untuk uretra ini
saluran yang berawal dari basis vesika urinaria hingga ostium uretra externum. Nah, ada perbedaan antara uretra yang pria dan juga wanita. Untuk pria itu lebih panjang 18 sampai 20 cm, dilalui oleh urin dan cairan semen. Dia membentang dari orifisium uretra internum pada vesika urinaria hingga orifisium uretra externum pada ujung penis. Terus juga pada penil uretra itu dapat menghasilkan glandula litre yang menghasilkan mukus. Kalau pada feminina itu dia lebih pendek 4 cm, hanya dilalui oleh urin. Dia membentang dari vesika urinaria hingga orifisium uretra externum pada dorsal glans clitoris. Lalu dia mengandung 2 glandula parauretral mukus pada apertura dan juga lebih rentan terkena infeksi karena dekat dengan anus. Lalu untuk uretra maskulina itu ada beberapa pars juga. Ada pars yang preprostatika, pars prostatika, dan membranacea. Untuk prostatika ini panjangnya 1 cm, mulai vesika urinaria hingga prostat. Nah, di lateralnya itu ada muskulus sirkuler yang membentuk sphincter uretra eksterna. Untuk yang pars prostatika ini dia panjangnya 3 sampai 4 cm, dikelilingi sama prostat. Dan juga dia merupakan muara dari ductus ejaculatorius. Terus ada yang pars membranacea. Untuk pars yang membranacea ini paling pendek, dia menembus diafragma urogenital. Pada tepinya juga ada sphincter uretra externa. Nah, untuk pars yang terakhir ada pars sponggiosa, itu panjangnya kurang lebih 15 cm, yang mana glandula bulbouretalis juga bermuara di pars ini. Untuk neurovaskularisasi uretra maskulina tuh ada arteri uretralis cabang arteri pudenda interna. Lalu venanya juga bermuara ke vena profunda penis dan plexus pudendus. Lalu inervasinya oleh nervus pudendus. Untuk yang uretra feminina itu ada cabang arteri vesikalis inferior dan arteri pudenda interna. Lalu ada vena yang nanti dia muaranya ke vena vesikalis dan vaginalis. Untuk inervasinya itu ada oleh plexus pelvicus dan plexus pudendus. Selanjutnya ada alur perjalanan urin. Nah, urin yang dibentuk di ginjal itu dia akan mengalir melalui serangkaian struktur sebelumnya akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Urin ini kan pertama kali dibentuk atau diproses di dalam nefron yang ada di ginjal, khususnya glomerulus yang ada di kapsula Bowman. Ini kan memfiltrasi darah. Nah, filtrat yang terbentuk itu kemudian beberapa segmen tubulus ginjal seperti tubulus contortus proximal, Ansa-Henle, contortus TKD, dan juga sebelum akhirnya masuk ke ductus collectivus, itu dari ductus collectivus urin dialirin ke ujung piramida ginjal yaitu papilla renalis. Nah, papilla renalis ini kemudian dia akan punya muara ke calyx minor yang merupakan saluran kecil dari setiap beberapa calyx dari piramida ginjal. Nah, beberapa calyx minor itu bergabung jadi calyx mayor yang selanjutnya bermuara ke pelvis renalis. Nah, pelvis renalis ini merupakan bagian yang melebar dari ureter dan berfungsi sebagai penampung awal urin sebelum dialirkan menuju ke ureter. Dari pelvis renalis, ureter ini bergerak melalui ureter menuju vesika urinaria dengan bantuan kontraksi otot. Lalu ureter masuk ke vesika urinaria dengan melalui bagian posterior dan bermuara pada ostium ureteris yang terletak di bagian trigonovesicae. Nah, urin kemudian disimpan di dalam vesika urinaria hingga terjadi refleks mixi. Saat refleks terjadi, ada kontraksi dari musculus detrusor. Nah, kontraksi dari musculus detrusor ini pada dinding vesika urinaria dia akan meningkatkan tekanan
sehingga urin ini mengalir melalui ostium uretra internum menuju uretra. Nah, pada pria dia akan lewat ke uretra prostatica, kemudian uretra pars membranacea, akhirnya uretra pars spongiosa di dalam penis, kemudian keluar dari tubuh melalui ostium uretra externum. Kalau pada wanita itu langsung ke uretra yang pendek menuju ostium uretra externum di vestibulum vagina. Selanjutnya, untuk laporan yang ketiga itu jelaskan dasar pelvis dan perineum termasuk diafragma, membrana perineum, spacium perineum profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario terutama mengenai perbedaan pelvis pada wanita, bidang Hodge dan juga episiostomi. Nah, pelvis itu ada dua, dibagi dua oleh apertura pelvis superior, yaitu ada pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor atau true pelvic atau false pelvic. Nah, untuk dasar pelvis sendiri ini dibentuk oleh diafragma pelvis yang membrana perineum dan spacium perineum profundum yang memisahkan kavitas pelvis dari perineum. Nah, diafragma pelvis itu merupakan pars muskular dari dasar pelvis yang dia nantinya meliputi ada musculus levator ani dan sebagainya. Lalu selain musculus levator ani juga ada musculus coccygeus. Nah, selanjutnya untuk membrana perineum dan spacium perineum profundum, kalau untuk membrana perineum itu dia merupakan fascia tebal berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus. Letaknya ada di horizontal dan ke arah anterior terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamentum pubicum inferius. Nah, musculus yang ada di dalam spacium perineum profundum itu ada musculus sphincter uretra externum. Fungsinya itu untuk menekan uretra pars membranosa, yaitu merelaksasi selama berkemih. Nah, untuk transversus musculus transversus perineum profundus itu dia menstabilkan posisi corpus perinealis, dan juga ada musculus kompresor uretra yang mana dia fungsinya sebagai sphincter dari uretra, dan yang terakhir ada sphincter uretrovaginalis. Dia fungsinya sebagai sphincter uretra tambahan. Lalu juga ada fascia pelvis. Fascia pelvis ada dua, fascia pelvis yang parietal, letaknya ada di lateral dan medial. Lalu juga ada fascia pelvis yang visceral. Kalau yang visceral dia menempel pada viscera pelvis, ditunjukkan dia nanti menempel pada dia nanti ada selapis textus connectivus flexus atau suatu jaringan ikat longgar. Nah, ini untuk perineum itu merupakan suatu daerah bentuknya belah ketupat. Suatu daerah yang bentuknya belah ketupat yang terletak di inferior dari dasar pelvis di antara kedua regio femoralis. Perineum ini nanti dibagi jadi dua, itu ada trigonum. Ada dua trigonum oleh garis imajiner, yaitu ada trigonum urogenital yang berkaitan dengan vaskula, lubang-lubang sistema renal, dan juga sistema genital yang berfungsi untuk menambat genitalia eksterna, dan juga ada trigonum anal berisi anus dan musculus sphincter ani externus. Nah, batas-batasnya di bagian anterior itu ada margo inferior symphysis pubicum. Kalau di lateral itu ada rami ischiopubica, ada ligamentum sacrotuberal, dan di posterior ada
apex os coccygeus. Selanjutnya, nah ini juga yang urogenital. Ini merupakan istilah yang diberikan untuk musculus transversus perineum profundus dan musculus sphincter urethra externum pada pria. Nah, fascia diafragma urogenital superior ini lanjutan dari fascia inferior levator ani, dan fascia diafragma urogenital inferior adalah membran perineum. Nah, kalau di regio analis itu dia menghadap ke posterior inferior dan dibatasi di lateral oleh tepi medial ligamen sacrotuberal, ke anterior oleh suatu garis horizontal di antara kedua tuber ischiadicum, dan ke posterior oleh coccyx. Muskulus utamanya pada trigonum anal itu ada musculus sphincter ani externus. Nah, ini ada perbedaan pelvis wanita dan pria. Kalau dari aditusnya wanita lebih bulat, prianya seperti jantung bentuknya. Untuk exitusnya wanita lebih luas, os sacrumnya wanita lebih pendek, luas, dan kurang melengkung. Untuk os coccyxnya wanita lebih lentur, os ilium wanita miring ke lateral, acetabulumnya milik wanita lebih kecil, dan seterusnya. Ini untuk gambarnya. Ini adalah pelvis wanita dan yang ini adalah pelvis pria. Ininya lebih lebar dan lebih bulat, kalau yang ini lebih sempit dan juga bentuknya seperti jantung. Dia lebih bulat karena untuk seperti pada skenario itu memudahkan wanita untuk mengeluarkan bayi. Nah, selanjutnya ada bidang Hodge. Untuk bidang Hodge itu adalah garis yang membagi kavitas pelvis khususnya pada wanita itu menjadi beberapa bidang, fungsinya untuk mengetahui kemajuan persalinan dan ada tidaknya disproporsi kepala panggul. Nah, bidang Hodge itu ada 4. Bidang Hodge 1 yang ini ditarik setinggi aditus pelvis. Bidang Hodge 2 itu setinggi melalui tepi bawah simpisis os pubis sejajar dengan bidang Hodge 1. Untuk bidang Hodge 3 ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Lalu bidang Hodge yang keempat itu setinggi os coccygeus. Lalu untuk episiotomi ini adalah selama wanita melahirkan itu perineum kan akan meregang dan akan robek. Namun episiotomi ini dilakukan untuk mencegah rupturnya musculus sphincter ani, sehingga dilakukan tindakan episiotomi. Nah, ada 2 tipe dari episiotomi, yaitu episiotomi yang median dan yang mediolateral. Nah, sayatan ini dimulai di garis tengah komisura posterior, lurus ke bawah tapi tidak sampai mengenai serabut sphincter ani. Kemudian pada episiotomi mediolateral, sayatannya ini dimulai 45 derajat dari midline, sehingga jika terjadi kesulitan atau kesulitan dalam mengeluarkan bayi, akan dilakukan tindakan episiotomi agar mencegah terjadinya ruptur. Terima kasih. Sekian paparan laporan praktikum anatomi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.